Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rolinta Pin Alexia Gurning, NIM 181890066, Prodi Teknik Industri. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil UAS metodologi penelitian saya, di mana agenda presentasi untuk bab 1 terdiri dari alasan pemilihan topik, kemudian urgensi atau kepentingan penelitian, selanjutnya komponen dalam penelitian, keempat pemilihan tujuan penelitian, dan yang terakhir manfaat dan batasan masalah dalam penelitian. Untuk alasan pemilihan topik penelitian yaitu terdiri dari 3 poin. Yang pertama, PT Exia Bandar Lampung sendiri memproduksi raw material kopi atau kopi setengah jadi dengan menggunakan mesin-mesin yang mengeluarkan kebisingan melebihi nilai ambang batas, yaitu 75 desibel dalam waktu 8 jam per harinya. Kemudian, kebisingan yang melebihi nilai ambang batas akan mempengaruhi produktivitas kerja para tenaga kerja saat melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, tenaga kerja seperti operator mesin sangat sering terpapar langsung oleh kebisingan yang mengakibatkan adanya potensi kecelakaan kerja. Untuk urgensi ataupun kepentingan penelitiannya, di mana penelitian ini dilaksanakan agar setiap tenaga kerja diberikan perhatian khusus terkait keselamatan dan kesehatan kerja, terutama di area produksi, yaitu dengan memberi pertimbangan dan usulan perbaikan kepada pihak perusahaan, sehingga penelitian ini akan memberikan dampak yang baik, tidak hanya kepada pekerja namun juga kepada perusahaan dengan meningkatnya produktivitas kerja, di mana kebisingan ini juga berdampak bagi kesehatan karyawan baik secara fisik maupun mental yang menyebabkan trauma kerja. Untuk komponen-komponen dalam penelitian terdiri dari 4 poin. Yang pertama, permasalahan, di mana tidak sesuainya penerapan aturan maupun perundang-undangan mengenai kebisingan dalam perusahaan ataupun pabrik. Kemudian teori ilmiah, yaitu ada ergonomi, kemudian ada keselamatan dan kesehatan kerja, yang terdiri dari lingkungan kerja dan pengendalian risiko bahaya. Kemudian ada kebisingan, yang terdiri dari pengertian kebisingan, gangguan kebisingan tempat kerja, serta sumber penyebab kebisingannya. Kemudian ada variabel, di mana variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel bebas untuk tingkat kebisingan dan variabel terikat untuk kinerja karyawan. Yang terakhir adalah populasi dan sampel, di mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja di area produksi yang berjumlah 42 pekerja dengan sampel sebanyak 18 orang pekerja. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan tujuan penelitian, di mana alasan pemilihan tujuan ini di mana di dunia industri, terutama di bagian proses produksi, suatu barang maupun produk tidak terlepas dari yang namanya kebisingan yang bersumber dari mesin-mesin produksi itu sendiri. Begitu pula dengan PT XY yang bergerak di bidang produksi kopi setengah jadi ini, yang mengharuskan para tenaga kerja untuk tahan terhadap paparan kebisingan dan siap dengan potensi risiko kecelakaan kerja yang akan terjadi. Nah, apabila pengendalian kebisingannya tidak dilakukan secara cepat dan tepat, maka dampaknya akan mengakibatkan ketulian permanen maupun mengganggu kesehatan mental para tenaga kerja. Oleh karena itu, saya sebagai penulis sangat tertarik sekali untuk mengetahui seperti apa sih proses produksi yang akan dilakukan di PT XY dan mengidentifikasikan besar tingkat kebisingan serta bagaimana persepsi para tenaga kerja mengenai tingkat kebisingan yang ada di area produksi tersebut. Untuk manfaat dan batasan penelitian, manfaatnya yaitu untuk memberikan informasi tambahan yang bermanfaat bagi pekerja yang terpapar kebisingan dan memberikan usulan serta masukan dalam melakukan pengendalian kebisingan. Manfaat lainnya juga adalah memberikan wawasan yang luas kepada para mahasiswa dengan mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan di dunia kerja. Kemudian ada batasan penelitian yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, pengukuran kebisingan itu sendiri menggunakan alat SLM atau sound level meter di area produksi PT XY. Poin kedua, pemetaan kebisingan menggunakan program server 10.0. Dan yang ketiga, penyebaran kuesioner yang dilakukan dan diberikan kepada pekerja di area produksi PT XY saja. Kemudian dilanjutkan dengan agenda presentasi bab 2, di mana terdiri dari latar belakang objek penelitian, kemudian bidang ilmu penelitian dan teori yang relevan, kemudian ada 5 kajian studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, serta perbedaan atau kelebihan penelitian dari studi sebelumnya. Dilanjutkan dengan latar belakang objek penelitian, di mana dapat dilihat pada tabel persentase
konsumsi kopi nasional pada tahun 2016-2017 yang meningkat secara signifikan. Di mana kita tahu bahwa kopi merupakan salah satu tumbuhan tanah perkebunan yang sangat penting karena dari sisi produksinya, tanaman kopi ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dari produksi bahan mentah dan juga menambah lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja. Kopi ini juga mempunyai manfaat yang penting dari segi perdagangan, di mana kopi ini merupakan salah satu hasil pertanian yang dapat diperdagangkan dengan luas dan menjadi produk yang paling penting setelah minyak bumi. Kemudian untuk kecelakaan kerja di industri, merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting karena dapat membuat kerugian bagi pekerja maupun perusahaan. Yang ketiga, kebisingan dan dampak kebisingan. Untuk keseluruhan suara yang tidak diinginkan, yang sumbernya dari alat-alat kerja pada level tertentu, yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Dengan meningkatnya kegunaan teknologi ini, pada dunia industri akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan kepada optimalisasi proses produksi. Penelitian ini sendiri dilakukan di area produksi PTX ya. Untuk bidang ilmu penelitian dan teori yang relevan, yang pertama ergonomi, di mana ergonomi merupakan salah satu bagian ilmu yang terstruktur dalam pemanfaatan informasi-informasi mengenai perilaku, keahlian maupun keterbatasan manusia dalam melakukan perancangan suatu sistem kerja. Untuk tujuan ergonomi sendiri, yang pertama untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, kedua untuk melakukan perancangan pada suatu sistem kerja, di mana seperti letak lokasi kerja, metode kerjanya apa, peralatan dan mesin-mesin yang digunakannya apa, serta kondisi lingkungan kerjanya, misalnya bunyi dan pencahayaannya, yang kemudian akan dipertimbangkan sesuai dengan batas fisik dan perilaku tenaga kerjanya. Yang kedua adalah keselamatan dan kesehatan kerja, di mana salah satu cara untuk melindungi pekerja dan orang lain yang posisinya berada di tempat kerja supaya bisa terlindung dari potensi yang bisa mengakibatkan bahaya kerja, sehingga pekerja tersebut selalu dalam kondisi selamat dan sehat di tempat kerjanya. Ketiga sendiri terbagi atas dua, yaitu lingkungan kerja dan pengendalian risiko bahaya. Yang pertama lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja ini merupakan bagian ruangan ataupun lapangan yang karakteristiknya tertutup dan terbuka, bergerak maupun tetap dimanapun pekerja melakukan pekerjaannya dengan kepentingan suatu usaha dan terdapat sumber bahaya. Yang kedua, pengendalian risiko bahaya. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk pengendalian dengan tujuan meminimalisir bahaya yang melakukan teknik pengendalian, di mana pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti gambar di bawah ini, yaitu gambar hierarki keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang berbentuk piramid terbalik yang terdiri dari eliminasi, di mana eliminasi atau penghilangan ini merupakan salah satu proses eliminasi secara keseluruhan baik dari materialnya dan proses yang dianggap berbahaya supaya lebih aman untuk pekerja di lingkungan kerja di dalam maupun di luar. Kemudian ada substitusi, di mana substitusi atau penggantian ini merupakan proses substitusi pada material, di mana level bahayanya lebih kecil supaya menjadi lebih aman bagi pekerja dan lingkungan kerjanya. Kemudian ada perancangan atau minimalisasi atau pengurangan, merupakan proses minimasi jumlah material yang dianggap berbahaya yang dipergunakan ataupun disimpan pada proses produksi. Selanjutnya ada pengendalian administratif, yang mana ini merupakan salah satu pengendalian yang bisa dilakukan dan dipergunakan untuk meminimalisir bahaya dari aktivitas yang bersifat administratif. Nah, pengendalian ini juga ternyata ada program-program yang sudah disusun, misalnya kayak pelatihan dan pendidikan, kemudian membangun kesadaran dan motivasi. Selanjutnya adalah kebisingan, di mana semua suara ataupun bunyi yang tidak diharapkan yang bersumber dari alat ataupun mesin produksi pada level tertentu yang bisa menimbulkan sakit pada pendengaran. Nah, gangguan kebisingan tempat kerja ini terdiri dari 5 poin, misalnya kayak gangguan psikologis, gangguan fisiologis, gangguan komunikasi, gangguan keseimbangan, dan menyebabkan ketulian. Nah, sumber penyebab kebisingan itu sendiri dianggap mengganggu pendengarnya baik dari sumber yang sifatnya bergerak maupun tidak bergerak. Biasanya ini berasal dari aktivitas industri, pembangunan, pada perdagangan, alat pembangkit tenaga listrik, alat pengangkutan, dan aktivitas rumah tangga lainnya.
Kemudian dilanjutkan dengan 5 kajian studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, di mana dengan judul analisis kebisingan terhadap karyawan di lingkungan kerja pada beberapa jenis perusahaan. Di mana metode penelitian yang digunakan adalah kuesioner, kemudian variabel yang digunakan adalah variabel bebas, yaitu dampak kebisingan, kemudian variabel terikat yaitu produktivitas kerja karyawan. Dan hasil yang didapatkan adalah industri permesinan memiliki tingkat kebisingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri pengolahan biji plastik dan industri konveksi, serta proporsi terbesar penggunaan APD lebih banyak wanita daripada laki-laki. Kemudian analisis kebisingan peralatan pabrik terhadap daya pendengaran pekerja di PT Pura Barutama Unit PM 569 Kudus, di mana metode penelitian yang digunakan adalah dokumentasi, kemudian studi pustaka, kuesioner, dan pengukuran langsung. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas untuk dampak kebisingan, kemudian variabel terikat untuk produktivitas kerja karyawan. Hasil yang didapatkan adalah dari pengukuran audiometri didapatkan 2 pekerja memiliki telinga normal dan 10 pekerja lainnya bertelinga tuli. Untuk kebisingan dan gangguan psikologis pekerja yang berada di Waving Loom dan Inspection PT Prima Texo Indonesia, di mana metode penelitian yang digunakan adalah cross-sectional. Kemudian variabel yang digunakan adalah variabel bebas untuk paparan kebisingan dan variabel terikat untuk psikologis pekerja. Kemudian hasil yang didapatkan adalah terdapat hubungan antara kebisingan dengan psikologis, di antaranya adalah rasa tidak nyaman, gangguan konsentrasi, gangguan emosi, dan gangguan tidur. Kemudian ada hubungan kebisingan mesin tromol dengan stres pekerja di Kabupaten Bon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survei analitik dengan menggunakan metode penelitian cross-sectional. Kemudian variabel yang digunakan adalah variabel bebas dengan tingkat kebisingan, variabel terikat dengan tingkat stres. Kemudian hasil yang didapatkan adalah adanya hubungan antara kebisingan pada mesin pengolahan emas tromol terhadap stres kerja yang ada pada pekerja, yaitu sebanyak 0,01. Kemudian ada hubungan paparan kebisingan terhadap stres kerja pada porter ground handling di Kokapura Ahmad Yani Semarang, di mana metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei untuk pengumpulan data dan pendekatan analitik untuk analisis data. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas untuk tingkat kebisingan dan variabel terikat untuk tingkat stres pekerja. Hasil yang didapatkan adalah pada area make-up termasuk dalam kategori rendah atau di bawah nilai ambang batas, sedangkan pada titik dekat bagasi pesawat tingkat kebisingan masuk ke dalam kategori tinggi atau melebihi nilai ambang batas. Untuk perbedaan ataupun kelebihan dari penelitian sebelumnya, di mana analisis kebisingan terhadap karyawan di lingkungan kerja pada beberapa jenis perusahaan ini memiliki perbedaan, misalnya variabel bebas yaitu tingkat kebisingan, variabel terikat untuk kinerja pekerja. Metode yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi, dan periode pengamatan dilakukan pada tahun 2014. Objek penelitiannya yaitu di industri permesinan, industri pengolahan biji plastik, dan industri konveksi. Kemudian dengan judul analisis kebisingan peralatan pabrik terhadap pendengaran pekerja di PT Pura Barutama Unit PM 569 Kudus memiliki perbedaan variabel bebas untuk dampak kebisingan, variabel terikat untuk produktivitas kerja karyawan. Periode pengamatan dilakukan pada tahun 2017. Kemudian objek penelitian berada di area produksi PT Pura Barutama Unit PM 569 Kudus. Kemudian kebisingan dan gangguan psikologis pekerja di Waving Loom dan Inspection PT Prima Texco Indonesia. Materi yang digunakan adalah cross-sectional, kemudian perbedaan variabel bebas untuk paparan kebisingan, variabel terikat untuk psikologis pekerja, dan periode pengamatan pada tahun 2017. Objek penelitiannya di area produksi Waving Loom dan Inspection PT Prima Texco Indonesia. Kemudian ada hubungan kebisingan mesin tromol dengan stres pekerja di Kabupaten Bon, di mana metode yang digunakan adalah cross-sectional, perbedaan variabel bebas untuk tingkat kebisingan, perbedaan variabel terikat untuk tingkat stres, dan periode pengamatan pada tahun 2016. Objek penelitiannya yaitu di pekerja di Kabupaten Bon. Untuk yang terakhir, hubungan paparan kebisingan terhadap stres kerja pada porter ground handling di Kokapura Ahmad Yani Semarang, di mana variabel
bebasnya tingkat kebisingan, variabel terikat, tingkat stres pekerja. Beberapa pengamatan dilakukan pada tahun 2016, objek penelitian, daerah produksi Porter Ground Handling, Kokapura Ahmad Yani Semarang. Kemudian untuk agenda presentasi bab 3, terdiri dari 4 bagian, yaitu instrumen penelitian, kemudian metode teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian, selanjutnya metode pengukuran atau pengujian, analisis dalam penelitian, serta alur proses pelaksanaan penelitian. Untuk instrumen penelitian sendiri, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan pertanyaan-pertanyaan mengenai pengetahuan pekerja tentang kebisingan di tempat kerja, di mana kuesioner tersebut diisi secara langsung oleh responden yang berjumlah 18 informan. Kemudian ada dokumentasi, yaitu salah satu cara pengambilan data ketika pekerja melakukan pekerja di area produksi menggunakan kamera sebagai alat pengambilan gambar. Kemudian wawancara, dilakukan secara langsung kepada pekerja yang bekerja di daerah yang memiliki potensi bahaya maupun kepada pihak perusahaan. Kemudian ada observasi, mencari lokasi yang sesuai untuk melakukan pengukuran kebisingan, di mana lokasi pengukuran yang didapatkan di bagian mesin-mesin yang sedang beroperasi dan berjarak 1 meter terhadap pekerja. Selanjutnya adalah populasi dan sampel pengambilan data, di mana populasi yang menjadi objek penelitian adalah pekerja yang bekerja di area mesin produksi PT XY. Kemudian pada penelitian ini digunakan sampel sebanyak 18 responden dengan populasi sebanyak 42 orang pekerja, di mana responden tersebut dipilih berdasarkan area kerja dan bidang kerjanya. Kemudian ada studi literatur, di mana penelitian ini dibantu dengan studi literatur dari jurnal atau artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lainnya yang mengenai kebisingan serta keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, bahan tersebut akan dipelajari dan digunakan sebagai referensi. Untuk metode atau teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang terdiri dari survei ataupun wawancara yang terstruktur. Sesuai dengan metode pengumpulan datanya, maka instrumen yang digunakan antara lain kuesioner, di mana pendekatan ini merupakan perpaduan antara ilmu sosial maupun teori dan ilmu statistik saat melakukan analisis data. Untuk metode pengukurannya terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, pengambilan titik koordinat menggunakan aplikasi Android Coordinate Map, kemudian memetakan wilayah kebisingan menggunakan aplikasi server, selanjutnya pembagian wilayah pengukuran menggunakan meteran, dan yang terakhir penggunaan data menggunakan sound level meter atau SLM. Selanjutnya, alur proses pelaksanaan penelitian, yaitu yang pertama dimulai dari tahap mulai, kemudian mencari permasalahan dan tujuan penelitian, selanjutnya studi pustaka, kemudian persiapan alat dan bahan. Tahap selanjutnya yaitu pengambilan data yang terdiri dari pengukuran kebisingan menggunakan sound level meter atau SLM, kemudian pengambilan koordinat menggunakan Android Coordinate Map, kemudian pembagian kuesioner untuk mengetahui persepsi pekerja. Tahap selanjutnya adalah analisis data dan pembahasan. Tahap selanjutnya, pengolahan data yang terdiri dari menghitung LIG, membuat kontur kebisingan dengan aplikasi server 10.0, menganalisis prosesi kebisingan pada pekerja. Kemudian kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah selesai. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.